Shalom dan salam sejahtera buat saudara sekalian. Perjuangan kita masih panjang dan oleh karenanya tetap semangat di dalam Tuhan. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk kembali menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini yaitu sukacita memberi. Nats firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Puji Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang dilakukan dan yang akan dilakukan oleh orang percaya adalah harus berdasarkan iman. Iman merupakan dasar untuk kita menerima, tetapi juga untuk memberi. Kitab Ibrani mengulas secara jelas dan lengkap tentang tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan segala sesuatu didasarkan pada iman mereka. Karena iman, maka Habel mempersembahkan korban yang terbaik bagi Allah dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Dan sebaliknya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya pemberian kita tidak akan berkenan kepada Allah kalau kita melakukannya tanpa iman. Dan jika kita melakukannya dengan terpaksa. Oleh karenanya kita harus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, sehingga kita mampu memberikan apapun yang ada pada kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Bagaimanakah prinsip memberi yang alkitabiah? Yang pertama, memberi harus berdasarkan apa yang ada pada kita. Dalam ayat 12 tadi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Alkitab tidak pernah memberikan batasan atau klasifikasi untuk memberi. Artinya memberi hanya orang-orang tertentu saja, dan orang yang lain tidak perlu. Memberi adalah milik semua orang, baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin, anak-anak maupun orang dewasa, hamba Tuhan ataupun bukan hamba Tuhan. Semua kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberi kapan dan dalam kondisi apapun. Mengapa orang ada yang suka memberi sementara yang lain tidak? Ini juga berdasarkan iman, tapi juga berdasarkan pilihan. Memberi atau tidak adalah pilihan masing-masing orang. Dan memberi banyak atau sedikit juga adalah pilihan orang. Masing-masing orang akan menerima balasan dari Tuhan sesuai pemberiannya. Sebagai orang percaya, kita harus memahami benar bahwa Allah tidak pernah menyuruh kita untuk memberi apa yang tidak ada pada kita, melainkan apa yang ada pada kita. Maksudnya adalah, pertama, kita memberi tidak terbatas hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi. Ada banyak hal yang kita miliki yang dapat kita berikan bagi kemuliaan Allah dan bagi sesama. Ada banyak hal yang kita miliki dalam hidup ini yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Misalkan kalau kita memiliki talenta, maka talenta yang kita miliki itu kita beri. Sehingga banyak orang yang diberkati oleh karena talenta kita. Demikian juga dengan tenaga, pikiran,
doa, memberi support, semangat kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang kita miliki. Jadi memberi tidak saja hanya dalam konteks uang, saudara-saudara. Yang kedua, maksud memberi apa yang ada pada kita dan bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita memberi berdasarkan persentase. Saudara, kalau kita memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, maka ketika kita memberi, pemberian kita itu harus berdasarkan persentase dari apa yang kita miliki. Masing-masing kita memiliki jumlah harta yang berbeda sesuai kasih karunia Tuhan bagi kita. Masing-masing kita memiliki talenta dengan bobot yang berbeda dari orang yang lain. Tetapi pemberian kita, dikatakan oleh Alkitab, harus berdasarkan apa yang ada pada kita, yaitu sesuai kualitas dan kuantitas dari apa yang kita miliki. Saya memberikan contohnya seperti begini. Ketika seseorang memberi 100.000 rupiah dari uang 10 juta yang dimilikinya, dibandingkan dengan seorang yang lain yang juga memberikan 100.000 rupiah dari uang 100 juta yang dimilikinya. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan lebih banyak di antara mereka berdua? Tentu adalah yang memberikan 100.000 dari uang 10 juta yang dimilikinya. Inilah yang disebut memberi berdasarkan persentase. Saudara, kita perlu memahami kebenaran ini, sehingga kita terdorong untuk memberi sesuatu kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan, berdasarkan apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, prinsip memberi yang alkitabiah, memberi merupakan penyeimbang dari menerima. Ayat yang ke-13 tadi, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Saudara, memberi adalah hal yang baik, dan menerima juga merupakan hal yang baik. Tetapi persentase penilaiannya tentu berbeda. Nilai orang yang memberi lebih besar daripada nilai orang yang menerima. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya orang yang menerima hanya mendapatkan sebesar apa yang diberikan. Sedangkan orang yang memberi adalah akan mendapatkan lebih besar dari apa yang diberikannya. Itulah sebabnya orang yang suka memberi adalah orang yang hidup berkelimpahan. Orang yang hidup berkelimpahan di dalam kasih karunia Allah. Hidup berkelimpahan tidak diukur dari berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi berapa banyak harta yang diberikan atau yang meluap keluar dari hidupmu. Kehidupan kita sebagai orang percaya harus ada keseimbangan. Kita harus memberi dan kita juga harus menerima, supaya orang lain mendapat berkat. Orang yang menerima adalah orang yang membuka peluang bagi orang lain yang memberi untuk menerima kelimpahan dari Tuhan. Dan jika ada orang yang tidak mau menerima ketika seseorang memberikan kepadanya, maka orang itu adalah orang yang tidak mau orang yang memberi tadi diberkati, dan dia adalah orang yang egois dan sombong. Sebab hidup ini adalah take and give, memberi dan menerima. Kita semua orang yang telah menerima banyak hal dari Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika kita sudah menerima sesuatu dan ketika kita sudah menerima banyak hal dari Tuhan, maka motivasi menerima ini pun harus kita miliki ketika orang lain memberi sesuatu kepada kita.
maka kita harus menerimanya, supaya orang yang memberi tadi juga mendapat kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara, gereja dan jemaat juga harus ada keseimbangan. Gereja harus memberi supaya jemaat menerima, dan sebaliknya jemaat juga harus memberi supaya gereja menerima, sehingga kedua-duanya sama-sama menerima berkat. Gereja diberkati, jemaat pun diberkati, karena ada saling memberi dan saling menerima. Kemudian berikutnya, prinsip memberi yang alkitabiah yang ketiga adalah memberi merupakan bukti bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Orang yang memberi dengan sukacita adalah orang yang memiliki pengalaman menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan akan membuat kita melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Jadi dorongan atau motivasi orang memberi adalah karena ia sadar bahwa ia telah diberkati oleh Tuhan. Diberkati Tuhan tidak selalu ukurannya materi seperti yang saya katakan tadi, tetapi juga non materi. Kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sebagai respon kita atas anugerah itu, kita pastinya memberi ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Kita telah menerima pertolongan dan penyertaan dari Tuhan hingga sampai saat ini, sehingga kita kuat, sehat. Pastinya kita harus terpanggil untuk selalu setia dengan Tuhan, setia beribadah kepadanya. Kita telah menerima segala yang baik dari Tuhan. Berkat-Nya masih terus mengalir dalam kehidupan kita. Kiranya kita terpanggil untuk selalu memberi diri menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, melayani jiwa-jiwa dan mendukung pekerjaan Tuhan. Saudaraku, prinsip memberi dalam kamus kekristenan adalah menabur. 2 Korintus 9 ayat yang ke-9 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini adalah hukum realistis. Saudara, ketika seseorang menabur benih di lahan 1 hektar, maka dia akan menerima hasil dari yang 1 hektar. Tetapi ketika orang menabur benih di lahan 10 hektar, tentu dia akan menerima hasil yang banyak dari 10 hektar itu. Itulah yang dimaksud oleh Alkitab ini. Jadi saudara-saudara, semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula kita akan menerima. Dan orang yang memberi tidak akan membuatnya jatuh miskin, melainkan dia akan semakin berkelimpahan di dalam Tuhan. Oleh sebabnya saudara-saudara, dikatakan Allah tidak pernah berhutang budi kepada setiap orang yang melakukan firman-Nya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Firman Tuhan, saudara-saudara, luar biasa. Kiranya kita sebagai orang percaya terpanggil untuk selalu memberi apa yang ada pada kita. Dan Alkitab memberikan dorongan tegas, kiranya kita memberi apa yang ada pada kita dengan sukacita. Sebab Allah berkata, Allah akan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Allah akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan
yang selalu diperdengarkan bagi kami, agar kami selalu dimotivasi, diberi kekuatan oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami belajar memberi dan memberi dengan sukacita. Karena Allah tidak pernah berhutang budi kepada orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita, bahkan memberkati mereka dengan kelimpahan dari surga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu, atas setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Kiranya berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin.